Bapak Ibu, kita sudah tahu, di video sebelumnya kita sudah belajar bahwa cemas adalah sebuah reaksi yang alamiah, otomatis, natural. Bahkan cemas sebetulnya banyak manfaatnya. Cemas ini bisa menghindarkan kita dari bahaya yang sebenarnya. Cemas menolong kita untuk menyiapkan diri, mengambil tindakan, mengantisipasi bahaya yang mungkin terjadi. Jadi, cemas memang tidak berbahaya. Dia memang tidak nyaman rasanya, tetapi dia tidak berbahaya. Cemas tidak nyaman, tetapi dia bisa diterima. Anxiety is not comfortable, but acceptable. Nah, kapan cemas jadi gangguan? Cemas jadi gangguan ketika ia sudah menghambat kehidupan kita. Cemas menghambat kehidupan kita ketika kita karena cemasnya sudah gak berani untuk tugas presentasi. Kita sudah sangat ketakutan, ragu-ragu untuk naik pesawat. Bahkan sampai melakukan hal-hal sederhana seperti sekedar bangun dari tempat tidur, lalu pergi ke kantor atau ke kampus, ketemu rekan kerja, ketemu teman. Disinilah cemas sudah menjadi gangguan. Jadi, kriteria pertama cemas menjadi gangguan adalah ketika cemas sudah melumpuhkan kehidupan kita, sudah membuat kita tidak berfungsi dalam kegiatan kita sehari-hari. Kriteria yang kedua, kita merasa berada dalam bahaya, padahal sebetulnya kita aman-aman saja. Bapak Ibu, kapan Anda merasakan gejala fisik muncul? Kapan Anda merasa tiba-tiba dada berdebar kencang, tangan berkeringat, nafas menjadi pendek-pendek, badan sepertinya tegang? Pikiran langsung mengatakan gawat, dan perasaan menjadi gelisah, tidak tenang. Tanpa ada harimau, tanpa ada bahaya yang sebenarnya, bisa saja gejala fisik muncul dan memberikan sinyal kepada otak kita bahwa ada bahaya, ada ancaman. Padahal situasinya lagi aman-aman saja. Tidak ada real danger. Tidak ada harimaunya. Mungkin saja kita sekedar lagi santai. Mungkin saja kita cuma lagi melihat, wah, di hadapan saya, di meja saya ada buku. Langsung otak kita mengirimkan sinyal, wah, gawat. Tugas saya belum selesai, bisa nggak ya selesai? Hal-hal simpel seperti ini bisa saja dimaknai bahaya oleh otak kita. Sekilas saja, mungkin sekelebat saja, kita sedang melewati rumah sakit atau sedang melewati jalan tertentu, sedang mencium bau tertentu. Hal-hal seperti ini bisa menjadi trigger atau pemicu untuk gejala fisik muncul. Gejala fisik di tubuh sebetulnya memberikan sinyal bahaya, memberikan perintah kepada otak untuk segera lari, untuk segera menghindar dari bahayanya. Dan inilah yang membawa kita kepada kriteria yang pertama tadi. Kita menjadi cemas karena kita menghindari situasi yang sebetulnya tidak berbahaya. Tetapi untuk menyelamatkan diri kita supaya tidak merasakan kecemasan. Bapak Ibu, cemas punya siklus kehidupan. Siklus yang kalau tidak kita potong, tidak kita break, dia akan terus bertumbuh, dia akan terus bertambah, menjadi lebih kuat, menjadi lebih besar.
Siklus yang pertama, ketika otak kita memaknai sebuah peristiwa sebagai bahaya, menginterpretasi sebuah peristiwa atau situasi sebagai ancaman, terlepas dari adanya bahaya betulan atau enggak. Tapi begitu otak menginterpretasi this is danger, ini mengancam, ini membawa kita pada siklus yang kedua. Siklus yang kedua adalah otak langsung memerintahkan kita untuk kabur, untuk menghindar. Menghindar ini bisa saja secara fisik, kita jadi menghindari. Kayaknya kalau ketemu dia, saya kok jadi suka deg-degan ya. Dia nggak baik untuk saya. Karenanya saya hindari. Dia mungkin lagi masuk lift, saya tunggu aja deh lift yang berikutnya. Menghindar secara fisik. Atau menghindarnya juga bisa jadi secara emosional. Menghindar secara emosional ini misalnya kita jadi memblok perasaan-perasaan kita. Ada yang membloknya dengan menggunakan zat-zat tertentu. Saya kalau di keramaian suka jadi senewon. Ya udah deh, sebelum saya menghadiri acara-acara gathering seperti ini, di mana saya tahu banyak keramaian, ya udah deh, saya minum pil tidur dulu, atau saya minum alkohol dulu. Ini adalah beberapa trik untuk menghindar secara emosional. Menghindar secara emosional yang lain misalnya. Daripada kita ngerjain tugas, menghadapi apa yang seharusnya kita hadapi, dan bikin cemas, lebih baik kita binging Netflix deh. Lebih baik terus kita jadinya nonton aja deh drakor, berseri-seri. Ini juga adalah contoh dari menghindar secara emosional. Menghindar baik secara fisik ataupun emosional membawa kita kepada siklus yang ketiga, yaitu lega sementara. Karena kita sudah berhasil menghindar dari situasi yang membuat cemas, membuat senewan dan gugup, maka kita memperoleh kelegaan. Tapi leganya sebetulnya nggak panjang-panjang. Di tahap ini otak bilang, hampir aja, nyaris aja, saya bisa mati tadi. Tapi saya bisa survive saat ini, saya bisa bertahan karena tadi saya lari, karena tadi saya menghindar. Jadi, kesimpulan dari otak adalah, jadi lain kali saya harus menghindar. Jangan sampai ketemu, antisipasi. Inilah yang membawa kita kepada siklus yang keempat. Siklus yang keempat. Otak berkata, oke, karena saya bisa menghindar dan itu memberikan kelegaan buat saya, maka lain kali saya akan menghindar lagi. Inilah yang membuat saya jadi survive. Inilah yang menolong saya untuk bertahan hidup. Padahal, setiap kali kita menghindar, otak jadi bilang, yuk kita lakukan lagi. Otak jadi mengasosiasikan atau mengaitkan. Menghindar membuat kamu jadi lega. Dan ketika kita melakukan itu, cemasnya justru jadi bertambah. Cemasnya justru jadi semakin kuat. Karena rumus yang pertama, menghindar menumbuhkan kecemasan. Saya berikan contoh ya Bapak dan Ibu, bagaimana menghindar hanya menumbuhkan kecemasan, hanya membuat kecemasan menjadi berkembang dan lebih kuat. Katakanlah pada awalnya, saya merasa cemas ketika mendapatkan tugas presentasi di depan umum. Kecemasannya hanya untuk
melakukan tugas presentasi di depan umum. Ini tugas yang membuat kita jadi cemas dan kita maknai bahaya, kita maknai mengancam. Kemudian kita menghindar. Kita bilang sama bos bahwa kita sakit dan akhirnya teman kita lah yang menggantikan tugas presentasi ini. Bisa menghindar dari situasi dan tugas ini membuat kita menjadi lega. Di kemudian hari, cemasnya bukannya jadi menurun, tetapi karena dia di-reward dengan kelegaan, dia diberikan upah kelegaan, maka cemasnya ini justru semakin berkembang. Dia bertumbuh, bukan hanya tugas presentasi yang kini menimbulkan kegugupan, tetapi ruang presentasinya saja. Itu saja ketika kita melewati ruang presentasi, kita sudah jadi deg-degan, sudah jadi gugup. Dan ketika kita menghindar, tidak mau melewati ruang presentasi, kita pikir kita aman. Padahal itu justru semakin menumbuhkan kecemasannya. Besok-besoknya, bahkan ketemu dengan orang atau dengan klien, itu saja sudah bisa menimbulkan kecemasan yang kalau kita hindari, bahkan mungkin notifikasi dari klien itu saja sudah membuat kita deg-degan, sudah membuat kita jadi senewan. Lihat bagaimana menghindari hanya menumbuhkan kecemasan. Menghindari hanya membuat kecemasan menguat. Ada dua momen di mana kita bisa memotong siklus kecemasannya. Yang pertama, ketika otak kita sudah mempersepsi adanya bahaya, sudah memaknai sesuatu sebagai bahaya, lalu gejala fisiknya mulai muncul, mari kita mengingat. Kabur atau menghindar dari situasinya justru membuat kecemasannya bertumbuh, menjadi menguat. Karenanya, kita bisa secara sadar memilih untuk bertahan di dalam kondisi yang tidak nyaman. Memberanikan diri untuk bertahan ketika degup jantung semakin kencang, ketika rasanya nafas semakin pendek-pendek, ketika pikiran rasanya menyuruh tubuh untuk bergerak, lari, menyuruh tangan untuk segera mengambil handphone, mengalihkan atau mendistraksi pikiran kita, menghindar secara emosional. Pada momen-momen inilah kita bisa bertahan di tengah-tengah ketidaknyamanan. Mari mengingatkan diri bahwa cemas memang gak nyaman, tetapi dia tidak berbahaya. Mari mengingatkan diri bahwa kalau kita terima, maka cemas ini akan berlalu. Bapak Ibu, inilah yang akan kita latih bersama dalam exercise stop. Yang kedua, kita bisa memotong siklus cemas sebelum siklusnya sampai ke nomor 1. Yaitu sebelum otak kita mempersepsi kondisi ini adalah bahaya. Memang ini tidak semudah yang terdengar, karena kita harus mengubah pemikiran kita, mengubah persepsi yang otomatis muncul. Karenanya, kita akan belajar bersama-sama dalam cognitive restructuring.